Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Tadur ingin menyampaikan presentasi tentang bisnis dan kelestarian hidup. Di sini ada pengertian dari bisnis dan lingkungan hidup. Pengertian bisnis sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan untuk lingkungan sendiri, ada pengertian kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup dan ekonomi. Lingkungan hidup dan ekonomi memiliki pengertian bagaimana kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya agroforestry, sedemikian rupa sehingga fungsi dan peranan lingkungan dapat dipertahankan, atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dalam waktu panjang. Di sini ada beberapa bisnis yang ramah lingkungan. Yang pertama adalah produk kecantikan ramah lingkungan. Kedua, aksesoris berbahan daur ulang. Ketiga, peralatan makan ramah lingkungan, sayur dan buah organik, penyewaan sepeda, bank sampah, furniture dari daur ulang, dan tas belanja ramah lingkungan. Cara mengelola bisnis untuk kelestarian lingkungan di sini ada 9. Yang pertama, memanfaatkan limbah. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan. Yang ketiga, membangun tempat usaha yang ramah lingkungan. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik. Kelima, mengelola bahan baku. Keenam, beralih ke online. Ketujuh, penggunaan air. Dan kedelapan, pemilihan produk dan peralatan pendukung bisnis. Serta yang kesembilan itu adalah pengelolaan sampah. Ini sudah dijelaskan masing-masing cara pengelolaannya. Untuk selanjutnya, ada kegiatan bisnis yang dapat mencemari lingkungan. Jadi di sini ada beberapa bisnis yang dapat mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan itu terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia atau proses alam. Sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup. Bisa oleh karena manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Di sini ada jenis-jenis pencemaran lingkungan yang disebabkan aktivitas bisnis. Yang pertama, yaitu jenis pencemarannya pencemaran air. Pencemaran air merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Yang kedua ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer sehingga memunculkan polusi udara. Di sini sudah diberikan beberapa contoh penyebab terjadinya pencemaran air dan pencemaran udara. Serta yang terakhir ada pencemaran tanah atau darat. Pencemaran tanah atau darat merupakan penurunan kualitas tanah akibat masuknya ke dalam polutan ke lingkungan tanah. Berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Di sini juga dijelaskan contoh penyebab terjadinya pencemaran tanah yang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu dari limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Resiko dari atau dampak pencemaran lingkungan ada 4, yaitu terganggunya keseimbangan lingkungan, berkurangnya kesuburan tanah, menipisnya lubang ozon, punahnya flora dan fauna. Ini ada cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang pertama itu mengatur sistem pembuangan limbah industri. Yang kedua, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Yang ketiga, melakukan pengawasan penggunaan bahan kimia. Yang keempat, melakukan penghijauan. Dan yang kelima, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas. Di sini juga telah ada daftar referensi, itu tadi presentasi saya tentang pencemaran lingkungan hidup dan bisnis dan lingkungan hidup. Sekian dan terima kasih.